Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Mereka duduk diam di meja makan yang panjang, 3 kursi diisi, 1 kosong. Cahaya lampu gantung tua jatuh lembut di atas piring keramik dan sendok perak yang belum disimpan sejak makan malam 1 jam lalu. Aku suka kamu tetap tinggal, kata Nyonya Ratna, menyentuh tangan menantunya, Bima. Bima tersenyum kecil, matanya pada meja. Rania sudah tidur? Sejak tadi. Dia tak pernah tahan duduk lama setelah makan, jawabnya. Bima mengangguk. Ada sunyi yang menggantung. Sunyi yang seperti tamu lama, tak pernah benar-benar pergi. Kamu tahu, ujar Nyonya Ratna, berdiri ke jendela. Ayah Rania tak pernah bisa duduk seperti kamu. Ia selalu merasa rumah ini terlalu kecil untuk diam. Saya merasa cukup di sini, Bu. Rumah itu berdiri di tepi sawah, dindingnya dari kayu jati yang mulai menghitam. Kursi goyang ayah Rania masih di teras, berderit pelan ketika angin lewat. Bima menyukai ketenangan rumah itu. Sebagai guru di sekolah 2 desa dari situ, ia pulang berjalan kaki tiap sore. Ketika menikahi Rania, ia tak menyangka bagian paling menarik dari pernikahan itu bukanlah istrinya. Ia mulai sadar pada bulan keempat. Rania tenggelam dalam kerja lembur sebagai desainer interior. Nyonya Ratna justru mengundangnya minum teh, menonton sinetron, atau sekadar duduk diam. Bima, katanya suatu sore. Bantu ibu cek bocoran di loteng, ya? Ia menurut. Di loteng yang berdebu, Nyonya Ratna berdiri terlalu dekat. Bahunya menyentuh lengannya. Ia menunjuk genteng miring, tapi matanya tak ke atas. Keintiman lahir dari pengertian. Dari diam yang tidak canggung. Bima tahu ia berdiri di ujung garis yang tak kasat mata. Tapi ia tidak mundur. Rania bilang kamu mau pindah ke kota? Tanya Nyonya Ratna malam itu. Iya. Tapi belum pasti. Kamu tahu, kamu bisa tinggal di sini selama yang kamu mau. Ia menatapnya. Malam itu, ia menyentuh tangan Nyonya Ratna lebih lama dari seharusnya. Pagi datang biasa. Tapi di dalam hati Bima, pagi tak lagi netral. Ia duduk di dapur, memandangi teko kopi. Nyonya Ratna masuk. Rambut digelung asal, daster beraroma cengkeh. Kopi belum kamu minum? Belum. Saya nunggu ibu. Mereka minum dalam diam. Lalu, kalau Rania tahu, kau akan bilang apa? Bima tak menjawab. Aku tidak menyesal, katanya pelan. Tapi aku tahu kamu yang akan lebih dulu merasa bersalah. Apa yang kita lakukan mungkin bukan dosa. Tapi bukan juga kebaikan. Itu bukan urusan mereka. Dunia tak peduli siapa yang kita cintai. Yang mereka peduli hanya siapa yang pantas. Rania tak pernah curiga. Ia terlalu percaya. Ia mencintai Bima dengan setia. Saat hujan dan listrik padam, Rania minta ibunya tidur di kamarnya karena takut petir. Tapi Nyonya Ratna menolak. Aku cukup nyaman di kamar sendiri. Kenapa, Bu? Ada suara di sana, katanya, menoleh pada Bima. Suara yang cuma aku yang bisa dengar.
Rania tertawa. Tapi Bima tahu, itu bukan lelucon. Malam itu, ia datang ke kamar mertuanya dalam gelap. Tak ada kata. Hanya napas. Dan malam. Setiap peristiwa seperti itu memaku satu papan lagi ke peti rahasia yang mereka bangun. Peti yang suatu hari akan pecah. Minggu, keluarga besar berkumpul. Suasana ramai. Tapi di tengah itu, Bima dan Nyonya Ratna seperti dua batu di dasar sungai. Diam. Sepupu Rania cerita tentang bisnis. Seorang paman bangga anaknya lulus kuliah. Tapi mata Bima hanya pada mata mertuanya. Mata yang tak perlu suara. Usai makan siang, Rania menemukan surat di bawah kasur. Ditujukan untuk Bima, tulisan tangan perempuan. Satu hari, kita harus memilih siapa yang kita hancurkan lebih dulu, mereka atau diri kita sendiri. Ini tulisan ibu, kan? Tanya Rania. Bima diam. Kenapa dia menulis ini padamu? Bima masih diam. Rania menangis seperti daun jatuh. Tanpa suara. Tanpa histeria. Hanya pedih. Setelah malam itu, Nyonya Ratna tak bicara pada Bima kecuali soal rumah. Tak menatap lama. Tak menyebut namanya. Bima, meski lega, merasa kosong. Rania pun berubah. Ia memperlakukannya terlalu baik, seperti pasien, bukan suami. Suatu sore, Rania berkata, ibu mau pindah ke Yogyakarta. Katanya butuh udara baru. Sendirian? Iya. Dan begitu saja, Nyonya Ratna pergi. Tanpa pelukan. Hanya meninggalkan sebungkus teh favorit Bima. 3 tahun berlalu. Bima dan Rania pindah ke kota. Mereka punya anak, ARSA. Rumah mereka penuh tawa. Tapi di mata Bima, selalu ada bayangan. Kadang, surat dari Nyonya Ratna datang. Isinya bukan cinta. Hanya kabar hujan, kucing hilang, atau pohon tumbang. Sampai suatu hari, surat itu berhenti datang. Bima menelepon. Tak ada jawaban. Dari tetangga, ia tahu Nyonya Ratna wafat di kursi goyang, tangannya menggenggam foto hitam putih. Di baliknya tertulis, "Aku mencintaimu seperti mencintai dosa, diam-diam dan sampai mati." Bima kembali ke rumah tua. Kosong. Sunyi. Ia duduk di kursi goyang yang masih berderit. Ia ingin menangis. Tapi tak ada air mata. Hanya ruang hampa dalam dadanya. Rania tak datang ke pemakaman. Ia hanya berkata, "Kita terlalu banyak kehilangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Dan ia benar. Beberapa kehilangan tak datang dengan suara. Beberapa cinta tak punya tempat pulang. Bima menutup mata. Dalam diam, ia berdoa agar anaknya kelak tak harus memilih antara cinta dan harga diri, antara keluarga dan kebebasan. Karena dari semua yang ia dapat dalam hidup, yang paling mahal adalah yang tak pernah bisa ia sebutkan namanya.